tanggal 17 Agustus Bung Karno dengan perkasa berdiri di depan jutaan rakyat Indonesia berkumandang proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bahkan 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anggap aja pasir pantai kita ini. Kemerdekaan merupakan suatu momen yang berharga, ditunggu-tunggu setiap bangsa dan negara. Karena apa? Karena kita dijajah oleh penjajah yang menjajah kita sehingga kita sulit untuk bergerak. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10. Jam 10 pagi. Tapi sebelum merdeka, momen-momen banyak terjadi. Sehingga terjadilah proses proklamasi pada tanggal 10 pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945. Salah satunya yaitu perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bukan orang sembarangan. Pangeran Diponegoro itu santri. Kiainya siapa? Kiainya Kiai Nur Muhammad di Salaman, Madya. Itu merupakan salah satu guru Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro. Satu lagi guru beliau siapa? Pangeran Krincing di desa Krincing, dekat Pondok Krincing. Sebelum ke Pangeran Krincing, soal sama Mbak Yai Silot di Payaman. Maka beliau sudah tidak bisa diragukan lagi gimana keislaman beliau. Bukan hanya dibuktikan dengan mati sorban, bukan hanya dibuktikan dengan mati coba, tapi keilmuan beliau, soal-soal beliau kepada ulama-ulama. Beliau memulai perang pada tahun 1825 sampai 1830, menelan korban 20.000 jiwa orang Indonesia dan 15.000 jiwa dari pihak Belanda. Itu bukan jumlah korbannya sedikit, itu korban dari pihak Pangeran Diponegoro, bukan belum lagi tentara sipil, bukan lagi warga sipil, 200.000 warga sipil yang menelan korban dari sebab pertarungan Diponegoro yang dikenal dengan pertarungan jiwa. Selama 5 tahun ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, diasingkan ke Sulawesi. Setelah itu, setelah Pangeran Diponegoro banyak sekali perang-perang, dibentuklah yang namanya tentara Hizbullah. Apa Hizbullah? Tentara Allah. Siapa anggotanya? Para santri, bukan mahasiswa, itu semua santri, terdiri dari santri dari seluruh pondok pesantren yang dipimpin oleh para kiai. Kita harus sebagai santri harus bangga. Tetapi saat ini ditutup-tutupi sejarah itu supaya apa? Supaya santri tidak dapat bagian di kursi-kursi pemerintahan. Karena kenapa? Kalau santri merdeka, santri menduduki kursi-kursi itu, maka Indonesia akan jaya sebagaimana dahulu jaya. Sebelum kemerdekaan dibentuklah BPUPKI, dalam bahasa Jepangnya 27 Juli PSKI. Setelah itu dibentuk lagi PPKI 27 Juli PKI. BPUPKI tugasnya itu apa? Untuk merdeka Indonesia secara jujur. Indonesia harus merdeka secara jujur dan de facto. Kalau Indonesia hanya jujur saja, maka tidak akan diakui sebagai negara. Jadi harus dua ini konsep, dua sebagai negara harus punya dua, jujur dan de facto. Indonesia jujur apa? Mempunyai undang-undang dan dasar negara itu sudah diakui secara jujur. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus Indonesia belum mempunyai kepala negara, sehingga Indonesia negara hanya sebagai jujur, belum sebagai de facto. Akhirnya pada malam hari di rumah Jenderal Meida itu dari Jepang ditulislah proklamasi oleh Soekarno pada jam 10 tanggal 17 Agustus. Bung Karno dengan perkasa berdiri di depan jutaan rakyat Indonesia berkumandang proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Kita baru merdeka secara kolonialisme, belum merdeka secara imperialisme. Setelah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda, dari ratan Belanda dan Jepang, kita baru merdeka secara kolonialisme. Akan tapi setelah itu kita masih jajah secara imperialisme. Apa itu imperialisme? Yaitu penjajahan cara pemikiran, penjajahan cara ideologi, sosial dan budaya. Setelah Indonesia merdeka, datang kembali KNIL, datang kembali APNI itu merupakan tentara sekutu yang diboncengi nikah 911 English Civil of Administration. Itu tentara belajar datang menggunakan sekutu datang ke Indonesia apa dengan alasan menjemput tentara Jepang untuk melucuti senjata. Akan tapi apa yang terjadi? Sekutu datang ke Indonesia dibonceng oleh tentara Nika ingin menguasai Indonesia kembali. Maka Soekarno, Bung Karno soan kepada Kiai Haji Masyari, bukan sama rektor, sama Kiai. Soan sama Kiai itu apa? Supaya mempertahankan Indonesia. Soan akhirnya dibentuklah pada tanggal 22 Oktober 1945 dibentuklah Soan, akhirnya dituliskan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di situ diwajibkan jihad bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya para santri juga yang turun lah. Para santri dan para kiai turun untuk mempertahankan Indonesia ini pada perang 10 November di Surabaya, pada perang Ambarawa dan Magelang, pada perang Bandung Lautan Api. Itu semua kenapa? Karena resolusi jihad Kiai Haji Asy'ari. Siapa semua itu isinya? Para santri dan kiai. Maka tentara Nika kekurangan kekuatan mengundang tentara daripada India dan Pakistan. Ketika tentara India dan Pakistan datang ke Indonesia, loh, yang saya lawan ini santri, yang saya lawan ini kiai. Ini bukan semata-mata hanya politik, otomatis ini pasti tentang agama yang mulia dan junjung tinggi. Maka banyak dari tentara India dan dari tentara Pakistan membelot ke negara Indonesia supaya apa? Supaya sama-sama mati syahid, Pak. 20.000 lebih santri dan kiai meninggal di pertempuran 10 November secara selama 3 minggu. Menggunakan apa? Menggunakan senapan angin, menggunakan bambu runcing. Kereta berdatangan ke Surabaya dari berbagai pelosok wilayah negeri. Untuk apa? Untuk jihad fisabilillah mempertahankan Indonesia. La ilaha illallah. Enggak. Oleh karena itu kita wajib untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Karena apa? Karena mempertahankan kemerdekaan bukan dengan uang, tapi dengan sejarah. Bukan darah siapa-siapa, darah kiai, darah yang mulia. Pendahulu kita adalah singa-singa yang berjaya pada masa. Kita adalah singa-singa yang akan melanjutkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan. Dua-dua dari ya,